Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allah Akbar. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan judulnya mendiskriminasikan. Diskriminasi artinya menyebarkan pemahaman mengenai budaya positif. Sekaligus nanti ada penerapan pengalaman tentang budaya positif. Siap Bapak Ibu ya. Baik, sebelum kita ke materi Bapak Ibu, saya ingin kita mindful ya. Jadi artinya konsentrasi Bapak Ibu ya, konsentrasi. Caranya Bapak Ibu duduk yang tegak Bapak Ibu, tangannya di meja masing-masing. Tarik nafas dulu ya. Kalau saya bilang tarik nafas, tarik. Kalau hembuskan. Ya Bapak Ibu ya. Boleh sambil diucapkan materi juga boleh gitu ya. Bayangkan lagi ada di Tajur gitu ya, di Bojong gitu ya, suasananya di gitu ya. Benar aja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas Bapak Ibu, tarik. Keluarkan. Tarik lagi Bapak Ibu. Keluarkan. Tarik lagi Bapak Ibu. Rasakan udara masuk ke dalam paru-paru, segar sekali, keluarkan Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa Bapak Ibu ya, nanti ada beberapa materi, kemudian akan ada ya SPT ya Bapak Ibu ya, SPT-nya sedikit aja Bapak Ibu ya. Ini SPT saya akan terangkan di kelas Bapak Ibu untuk melatih konsentrasi. Dan memang kayak seperti anak TK gitu ya, tapi gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai apa dulu ya anak TK gitu ya. Baik, terus ini Bapak Ibu, kalau saya bilang satu Bapak Ibu ya, tepuknya satu kali gitu ya. Kalau dua Bapak Ibu tepuk kemudian ke meja ya. Kalau tiga tepuk ke meja, ini salah keok gitu ya. Kalau tiga aja deh, kebanyakan ya. Ya, tapi saya kombinasi Bapak Ibu ya. Sekarang mah biasa dulu. Kombinasi gini, kalau 1, 1, 2, 2 berarti 1, 1, 2 ya. 1. Ya. Tapi sekarang masih yang setengah 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3. Saya pengen tambah keempat biar ada rame ya Bapak Ibu ya. Keempat itu bilangnya kalau saya diakhirinya wow gitu ya. Nah, ya, biar agak seru gitu dulu ya. Jadi kalau 4 berarti ini 1, 2, 3, wow. Agak rame gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ulangi. 1, 2. Kalau 2 berarti dari awal lagi. 1, 2, berarti 2 kali gerakan maksudnya. Ya, ulangi ya. 1, 2, 3, 1, 4. Wow. Baik Bapak Ibu, ini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah Bapak Ibu, yang akan kita pelajari hari ini konsep intinya adalah ada 8. Pertama tentang filosofi pendidikan KHD ya. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, kemudian motivasi pendidikan perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, yang ke-7 keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Siap Ibu ya. Oke. Selanjutnya ya Bapak Ibu, ini yang pertama kali ini sudah sering saya sampaikan Bapak Ibu ya, di Karapan juga sudah sering saya sampaikan. Jadi pemikiran
pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan adalah proses menuntut segala kodrat yang terdapat pada anak. Ya. Jadi kata dasarnya menuntun, membimbing, melatih, gitu Ibu ya. Segala kodrat yang terdapat pada anak. Jadi anak itu punya macam-macam kodrat. Anak punya kodrat bermain, anak punya kodrat alam lingkungannya. Misalkan dia anaknya berada di Wanayasa pasti beda dengan di Kapaka ya. Jadi karakter alam itu mempengaruhi kodrat anaknya. Kemudian juga anak juga punya kodrat satu kodrat alam ya, kodrat bermain, kodrat lingkungan ya, kodrat lingkungan. Baik. Kemudian tujuannya bagi pendidikan, tujuannya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai individu, seorang diri dan juga sebagai anak bangsa. Nah ini definisi ini persis yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ya, maka kata-kata menuntun di sini nanti ditafsirkan guru itu sebagai among ya, jadi menuntun pembimbing selama satu fase di kurikulum merdeka ini. Jadi kalau misalkan kita kelas 7, 8, 9 fase D, sebenarnya itu menuntun dari mulai kelas 7 kelas 8 kelas D ya, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Pak Ibu yang berikutnya adalah ini istiqomah ya. Saya minta untuk berpasangan gitu ya. Saya kan ikut saja dulu sama Bu Yeni gitu ya. Pokoknya kayak nggak usah saya kasih Bunya sama ini ya. Bu Mun sama Bu Norma ya, ini sama Bu Katri ya. Jadi Bapak Ibu sudah satu pasang A dan B ya. Yang A tangannya dikepalkan. Ya, siapa misalkan dulu sama B ini siapa yang dikepalkan? Jadi dikepalkan. Nanti yang B-nya berarti berusaha melepas kepala ini. Ya, yang megang kepala ini harus yakin di dalamnya ada barang berharga. Ya, jangan sampai dilepas. Ada barang-barang misalkan emas gitu ya, barang berharga. Ya. Nah, yang temannya yang B berusaha ya agar ini terbuka kepala tangannya dengan berbagai cara ya, bisa membujuknya ya, bisa merayunya, bisa mengancam ya, bisa mengintimidasi ya, bisa dikasih tawaran duit misalkan diberes-beres terus ibu nih bukan nggak misalkan ya. Ya saya kasih waktu 30 detik saja ya Bapak Ibu ya, ini saya sudah jam nih ya. Ya ya Bapak Ibu ya, siap. Berhadapan boleh silakan. Yang satu mengepalkan, yang satu mengepalkan, yang satu berusaha membuka kepala. Ya, yang mengepalkan anggap di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga. Ya, silakan dengan berbagai macam cara. Ya, nggak usah lama 30 detik aja ya. Oke, 3. Ya, paling boleh gini, boleh gitu kepala ya. 3, 2, 1 silakan. Kalau ada kamera. Ya, 20 detik lagi. 10 detik lagi. Ya habis, ya tutup. Baik. Saya pengen tanya dulu ya. Ini biar kalau saya beda ya. Nah ini pertanyaan ya. Apakah Bapak Ibu membuka kepala tangannya atau tetap menutupnya? Apa alasannya? Bu Yeni ya. Tadi Bu Yeni dikepalkan atau ditutup? Alasannya apa? Dikepalkan. Yang dianggap dalamnya adalah emas yang sangat berharga. Ya. Terus bolong bujuk katanya barangkos kita nanti kita ke Padang ya. Jadi iming-imingnya mau ke Padang tertarik lah, akhirnya dibuka. Ya, oke, tangan. Baik. Tadi masih ada yang bagus, tadi ada yang dikepalkan, siapa tadi? Umum kayaknya dikepalkan.
masuk ke pertanyaan kedua ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya ini nggak jelas ya. Merahnya warnanya ya. Warnanya ya. Oh nggak bisa pakai. Harus pakai kartu. Oh bagus tangan ya. Saya ada yang ngasih. Iya. Warnanya kurang ini jelas ya. Lagi. Gelap ya. Kelihatan ya. Ini ya, berarti saya ganti ke warna putih ya. Jelas ya? Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kontrol atau kendali untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Apakah diri kita sendiri yang memegang kontrolnya atau orang lain? Silakan ada yang berpendapat. Kita sendiri dan kita sendiri. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu, terbuka atau tidaknya itu pilihan ya Bapak Ibu ya. Oh ada musik. Terbuka atau tidaknya kita yang memilih ya Bapak Ibu ya. Kita yang mengontrolnya. Jadi apakah kita akan membukanya atau tidak tergantung diri kita, bukan orang lain Bapak Ibu ya. Orang lain tidak bisa mengendalikan kita. Yang bisa mengendalikan kita hanya diri kita sendiri. Nah, kayak Bu Yeni tadi, dia memilih untuk membuka karena memang tadi kata Bu Nur dirayu, dia kita kepada. Nah, masalah karena pilihan Bu Yeni membuka, ya sah-sah aja, gak ada yang salah gitu, Bu Yeni gak ada yang salah. Bu Nur juga sama tadi memilih untuk tetap dipertahankan, gitu ya, karena ini satu-satunya nggak ada lagi. Gitu ya. Kalau saya buka nanti bagaimana barang ini kan, gitu ya, umumnya itu juga nggak ada yang salah. Masing-masing tergantung kita Bapak Ibu ya. Sama nanti Bapak Ibu ketika kita ada masalah ya, ketika kita ada yang ngebully misalkan ya, ini dikit aja. Kita mau marah atau ingin memaafkan itu pilihan kita Bapak Ibu ya. Kalau kita mau marah ya silahkan aja marah, gitu ya, emosi ya, teriak-teriak ya dan sebagainya lah ya. Kalau kita yang memaafkan ya itu pilihan kita Bapak Ibu ya. Jadi apapun yang kita lakukan sesungguhnya itu adalah kita yang mengendalikannya, bukan orang lain. Termasuk suami juga akan bisa mengendalikan, termasuk orang tua juga akan bisa mengendalikan. Jadi pihak eksternal itu sifatnya hanya memotivasi, hanya memberikan saran, dan kita yang menentukan pilihan. Ya Bapak Ibu ya, ini diantara hikmah dari permainan Bapak Ibu ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini ya Bapak Ibu ya. Ini Dr. William Glasser dalam bukunya Teori Kontrol ada beberapa miskonsepsi, kesalahan konsep atau ilusi ya. Jadi yang pertama yang sering ditemukan di sekolah-sekolah itu ilusi bahwasanya guru bisa mengontrol murid. Ya. Jadi salah konsep. Selama ini kita beranggapan guru itu bisa mengendalikan murid. Kita beranggapan bahwasanya ini bukan menurut saya, ya, ini menurut Dr. William Glasser, seorang psikolog ya dari sana, dari luar negeri lah gitu ya. Jadi selama ini kita beranggapan guru bisa mengendalikan murid, guru bisa mengontrol perilaku murid. Menurut penelitian dari William Glasser ya, karena semua orang berperilaku itu bukan atas kendali orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Yang kedua, salah konsepsi adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya Bapak ya. Karena kita suka mengiming-imingi hadiah, ya. Misalkan tadi umumun, pasti wujud pertama dan saya kasih uang 10.000 lah, gitu kan. Nah, ada iming-iming hadiah Bapak Ibu ya. Nah, jadi apapun sesuatu yang dilakukan oleh orang lain itu nggak akan efektif dan bermanfaat, gitu ya. Karena kembali tadi yang
karena kita lah yang mengendalikan diri kita sendiri ya. Jadi semua penguatan positif itu efektif ya, tapi tidak semuanya ya. Ada yang efektif, ada yang tidak efektif ya. Kemudian yang ketiga, menurut ini William Glasser, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi Bapak Ibu kadang ya wajar Bapak Ibu ya, kadang kita kan dikritik ya, semua begini harusnya begitu gitu ya, jangan begini harusnya begitu gitu ya. Nah itu dianggap bisa menguatkan karakter. Atau misalkan kita kepada murid ya, nah kamu kenapa berbuat salah ya, kemudian dikritik ya, dia dijadikan rasa bersalah, bahkan dipermalukan gitu, mungkin di depan teman-temannya ya. Mungkin ada yang disuruh kalau zaman dulu gitu ya, gini kan ya, berdiri gitu ya di depan guru, di depan teman-temannya ya. Mungkin maksudnya guru adalah supaya dia kuat gitu, anak tadi mentalnya kuat gitu ya. Nah menurut ini William Glasser itu sebaliknya, tidak menguatkan karakter, malah justru akan membuat rasa dendam di jangka panjang gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat, bahwasanya orang dewasa berhak memaksa ya. Nah ini buat saya sebagai refleksi baik ya. Kadang saya ke anak juga suka maksa ya, kamu harus begini, harus begitu ya. Padahal anak itu juga punya pilihan sebetulnya ya. Bagi yang mau sekolah gitu ya, kamu harus begini begitu ya. Contoh saya Bapak Ibu ya, saya anak saya pesantren itu, saya dari awal kelas 2 SD saya ajarkan ke pesantren gitu Bapak Ibu ya, supaya anak itu melihat oh kayak gitu pesantren ya. Kemudian tahun berikutnya saya ajari jalan pesantren yang lain gitu Bapak Ibu ya, supaya anak itu punya gambaran oh kehidupan pesantren kayak begini ya, kayak gini saya ngobrol. Jadi biar anak itu melihat langsung. Jadi ketika dia udah kelas 6 SD, dari kelas 5 sampai kelas 5 SD, saya tanya mau nggak pesantren. Jadi supaya keinginan pesantren itu bukan dari orang tuanya, bukan dipaksa orang tua. Dulu ingat saya alumni sini Pak Firman ya, namanya siapa saya lupa. Pesantren digontor dari sini, SMP di sini perempuan digontor. Terima mungkin digontor ya. Ternyata baru seminggu 2 minggu kita pulang. Siapa sih Pak yang itu perempuan, saya lupa lagi namanya. Sama, tapi tahu lah ya. Nah, kita pulang baru seminggu ya. Kita pulang karena nggak betah lah dan sebagainya. Akhirnya pulang sekolah di Semada gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya pengen banget anaknya ke pesantren, anaknya kebetulannya awal-awal, tapi karena di sana nggak betah dan sebagainya dia balik ke sini. Nah ini contoh pernah kejadian di sekolah kita punya ini. Terus Bapak Ibu ya, saya teruskan. Nah ini Stephen Covey ya, kalau dunia mungkin pernah baca Stephen Habit ya, 7 kebiasaan manusia ya. Tapi ini bukan buku yang itu, ini buku yang lain, Principle Center Leadership ya. Stephen Covey ini menjelaskan bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke dalam teori pendekatan, ke dalam pendekatan teori kontrol. Bapak Ibu, selama ini kita seringnya pakai pendekatan atau paradigma stimulus respon. Jadi dikasih rangsangan, dia akan melakukan. Kita memberikan hadiah baru dia melakukan. Nah, tolong beliin uang ya, sekilo misalkan. Nanti mama kasih uang 2.000 berangkat. Besoknya nak beli uang lagi sekilo. Anaknya nari, mana hadiahnya 2.000 nya kan gitu. Kalau nggak ada hadiahnya nggak mau berangkat ya. Karena kita beranggapan kita selalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dalam teori kontrol Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nanti kami katakan dulu ya. Apapun perilaku yang dilakukan oleh seseorang pasti ada tujuan. Yang tujuannya ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nanti kita katakan dulu ya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu pendapat teori SM. Nah, dalam pendapat teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan. Rasa hebat karena teman saya tahu kamu dia. Ya, terus sama Bu Mama sebagai kesesuaian. Ya, dia datang pagi dikasihnya poin plus gitu ya, poin plus. Ya. Masih dia datang pagi akhirnya diajak sama Bu Mama. Akan dihukum. Nah, dicatat sama anak osis bukan ya. Dibersihkan lagi saya kita ada.
suruh nyapu ngepel misalkan ya. Nah itu ancaman Bapak Ibu ya. Kemudian, nah dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak mengenal adanya ancaman atau hukuman. Yang terakhir, model berpikir SR itu ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Ya, satu pihak kayak beberapa tadi ya, karena seseorang betul ya. Jadi ini banyak yang kaitan dengan seseorang sama PK ya. Begitu diancam, bahwa senang, alhamdulillah di anak betul gitu ya, katanya pagi-pagi ya. Tapi mungkin di pihak yang lain ada yang merasa bersalah ya. Siswanya merasa bersalah, siswanya merasa akhirnya dendam ya. Oh, mungkin kalau bahasa-bahasanya sialan gua disuruh bersih WC misalkan dalam hatinya gitu ya. Nah itu kita ada yang tahu itu ya, anak kan ada yang tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang hati kita tahu kan. Syukur-syukur dia nggak mendoakan yang jelek-jelek gitu kan. Cuma kalau dia mendoakan jelek-jelek kan, khawatir kita jadi kena musibah. Nah dalam teori kontrol, model berpikirnya menanam apa ya? Nah ini ya, penerapan disiplin di sekolah efektifkah? Apakah perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya makna disiplin itu sendiri? Jika ada yang ingin berpendapat, apa sih arti disiplin? Ya. Apakah disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan? Dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Setuju nggak mungkin? Setuju nggak? Disiplin maknanya sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Yes or no? No. Oke. Kalau anak dulu ya yes or no, no, nggak setuju kan ya? Baik, kita lihat Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima halaman 470 tahun 2013, maka disiplin sederhananya adalah kontrol diri Bapak Ibu. Ya, gampangnya adalah kontrol diri. Ya, kalau ingat saya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ ya, mengendalikan diri kan. Ya. Jadi mengendalikan diri. Kalau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara mengontrol diri ya. Nah ini kalimat Bapak Ibu ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini kalimatnya dari buku tadi Bapak Ibu. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Jadi Bapak Ibu, disiplin sangat erat dengan kontrol diri, dengan kemerdekaan. Sungguh disiplin itu bersifat self disiplin. Ya, kontrol diri, ya. Disiplin Bapak Ibu ya. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya. Misalkan saya jujurnya, saya kan kadang datang terlambat ke sekolah di Pokemon ya. Kadang malu ya, suka ditegur, diprotes sama yang lain ya. Tapi memang kan kita yang mengendalikan ya. Saya mau datang tepat waktu kan orang lain tidak bisa membangun saya ya. Mungkin saya punya kebutuhan tadi. Semua perilaku pasti ada tujuan yang sudah dicapai. Ya, saya bisa berargumen misalkan saya ngantar anak dulu ke sekolah, karena ada kebutuhan dasar yang harus saya penuhi. Ya, nah kalau orang berpikirnya sudah seperti ini kan menurut saya jadinya husnuzon ya, jadi baik sangka. Ya, meskipun dia pasti melanggar, tapi ketika kita menegurnya yang kita membuat merasa bersalah, atau mungkin kita bisa menyinggung perasaan orang lain, kan jadi dampaknya nanti jangka panjang. Jadi ada dendam lah, sakit hati lah. Syukur-syukur kalau bisa dimaafin 3 hari ya, kan dalam misal 3 hari maafinnya. Kalau orang dewasa itu Bapak Ibu ya, kalau sedikit tersinggung nih, awet gitu Bapak Ibu ya. Beda dengan anak-anak mah di masa saya Pak berantem sampai dia biru nih. Ini biru, matanya biru, ada pukulan. Besoknya udah maafin lagi, main bareng lagi gitu ya. Padahal masih ada luka bibir di sini. Anak kelas 4 SD ya, sama-sama sekolah di SD kelas 4 yang sama. Cuma yang awet itu bapak ibunya. Si bapaknya, si korban itu sampai biru-biru itu datangin ke rumah anaknya gitu ya, si ibunya datangin gitu ya.
Jadi yang awet ininya, awet dendamnya itu orang tuanya. Ada si anaknya biasanya udah main lagi di masjid ya. Biasa kan di masjid kalau berantem ya, lalu gitu. Sampai gitu sebenarnya. Nah, jadi ini makna disiplin kontrol diri Bapak Ibu ya. Jikalau kita tidak cakap melakukan secara disiplin, ini masih kata tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Jadi kalau memang kita tidak bisa mengendalikan diri, maka muncullah peran pemerintah, peran penguasa, gitu ya. Kalau di sekolah penguasa misalkan kesiswaan, nah ini muncullah ya peran kesiswaan untuk mendisiplinkan. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana mereka. Tetapi diingatkan juga oleh KHD, ketika membuat peraturan tetap harus mempertimbangkan suasana kemerdekaan. Jadi ya. Oke, saya semua dulu ya. Kalau ada yang mau nanya, boleh ditulisnya nanti di akhir nanti. Ya. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu bukan pendapat saya. Jadi saya menyampaikan materi ini. Saya belajar materi 2 minggu Bapak Ibu ya. Satu belajar cara baca ya, ada ini modulnya Bapak Ibu ya. Baca saya gitu ya modulnya. Kemudian di LMS juga ada, saya baca tugas-tugasnya, diskusi sama teman CGP, diskusi sama PP Pak, sama 3 kali sama PP, sama fasilitator, sama instruktur ya, selama 2 minggu ya. Awalnya saya juga agak ini ya Bapak ya, agak kaget karena saya selama ini banyak yang salah ya. Banyak melakukan hukuman yang mungkin menimbulkan efek jangka panjang, dendam dan sebagainya. Nah ini apa mereka ya? Ini bahasa Jawa nih. Orang Jawa ya. Saya orang Jawa. Mengartikan itu jarawatnya. Norak mung netasi pangkat. Ning uga kuat kuasa aman diri pria. Ya. Tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga jasa pemerintah dan Luar biasa. Ini tanggapan dari adik itu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, bebas dari perintah siapapun, ya. Tidak ada yang memerintah dia, bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, untuk mengendalikan diri sendiri, untuk mengontrol diri sendiri. Kapan saatnya kita makan, kayak waktu manusia selalu ya, makan diatur 2 jam sekali. Nanti kalau masuk ke makan mau pakai. Kapan kita waktunya ibadah, kapan kita waktunya belajar gitu Bapak Ibu ya. Kapan kita waktunya bermain ya, main HP ya. Kapan waktunya jualan online gitu ya, misalkan ya. Kapan waktunya kita bercengkrama dengan keluarga, itu kan ada waktunya. Tidak ada siapa yang mengaturnya, bukan orang lain Bapak Ibu ya, kita sendiri yang mengaturnya. Ini yang disebut dengan kemerdekaan, kedisiplinan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya Bu ya. Disiplin positif. Nah, tadi kan disebut Bu ya. Disiplin positif adalah salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Ya Bapak Ibu, sengaja saya kasih warna berbeda ya, menumbuhkan kesadaran. Ya. Jadi betul kata Bu Nia tadi nggak setuju, kepatuhan ya, bukan kepatuhan yang diharapkan, tapi kesadaran. Ya. Serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Bapak Ibu, kalau saya senang banget ya kalau ada anak ya, dia misalkan orang melakukan dulunya salaman ya, kan kita nggak pernah ngancam dia, ya kan? Ada gitu guru yang ngancam, kamu tadi salam, kamu tuh kamu main, kan? Ada kan? Atau salaman sini, kalau salaman saya kasih uang 1.000 nih, 10.000 kan nggak apa-apa ya. Dia muncul kesadaran, oh iya ya, saya ingin menjadi orang yang menghormati orang lain ya, salaman ya. Itu contoh satu hal yang positif Bapak Ibu ya.
dia melakukan itu bukan karena faktor eksternal, Bapak ya. Bukan karena ada yang ngasih imbalan, bukan ada yang ngasih penghargaan. Ya, sama tadi anak yang disuruh beli telur, Bapak ya. Nah, kalau beli telur, siap mah, dapat 6. Wah, mah 5. Udah langsung dia main lagi. Kan enak Bapak Ibu ya. Kalaupun suatu saat kita punya rezeki, kemudian kita belikan sesuatu dia, kan kita juga enak pastinya. Tanpa harus paksa punya 2000 nih, gitu kan. Jadi pastilah orang tua atau orang dewasa ya, ketika anak itu sopan ya, menurut, tanpa dipaksa, tanpa diiming-imingi hadiah, kita juga pasti senang Bapak Ibu ya, akan memberikan sesuatu ke dia. Nah, begitu juga dengan posisi kita di sekolah Bapak Ibu sebagai guru dan sebagainya. Berikutnya, nah ini dia nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan ini atau kebaikan Bapak Ibu ya, adalah nilai yang disepakati bersama. Ya. Jadi ini nilai-nilai yang berlaku universal, lepas dari sukunya kah, bangsanya kah, agamanya kah, bahasanya kah, dan apapun latar belakangnya, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang geografi, Bapak Ibu ya. Ini nilai kebajikan, nilai-nilai yang berlaku universal. Nah, dalam berbagai organisasi itu punya nilai kebajikan Bapak Ibu ya. Nah, dalam kurikulum Merdeka, nilai kebajikan ini dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai kebajikan yang dibuat oleh pemerintah kita dalam kurikulum ini. Ya, masih ingat Bapak Ibu ya? Ada lagunya malah ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bang-bangnya kayaknya nomor apa ya Mas Bila? Benar, benar suaranya. Ya, namanya. Sambil tepuk tangan ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Nah, Bapak Ibu, di organisasi yang lain juga ada Bapak Ibu ya. Misalkan ini ada, ini saya tidak melampirkan organisasinya ya. Ada namanya life skill, keterampilan hidup. Itu ada nilai-nilainya yang dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ada juga 7 essential virtues gitu ya, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, adil dan sebagainya. Jadi masing-masing organisasi di dunia ini memiliki nilai kebajikan yang itu berlaku universal, berlaku tanpa melihat sara atau kata dan sebagainya. Nah, yang baik ya, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Tadi kan ciri teori kontrol itu ada semua perilaku yang dilakukan oleh seseorang pasti ada tujuannya, ada kebutuhan dasar yang hendak dicapai. Ya, maka di sini kebutuhan dasar manusia diartikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Semua tindakan pasti ada tujuannya. Ya. Semua usaha terbaik kita dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar itu. Ya. Saya pengen tanya sebelumnya yang lain. Umumnya. Ya, misalkan gini, kan sebetulnya mohon maaf ya, ibu-ibu itu kan apa ya, tidak ada kewajiban mencari nafkah gitu ya. Betul kan ya? Betul kan? Berarti ketika ibu-ibu itu bekerja, ya pasti ada tujuannya kan? Kan ada kebutuhan dasar yang tidak dicapai, ya kan?
Pertanyaan dasar saya, apakah Bapak Ibu tadi Bapak Ibu ya? Apakah ibu-ibu ini ketika memutuskan ya kan pilihan ya? Ibu-ibu kan pilihan nih. Saya mau kerja atau mau di rumah aja kan pilihan. Atau jangan-jangan ini dipaksa? Ada yang maksa nggak mau? Asal sendiri. Ini yang dipaksa kan? Asal berbakti. Tidak yang kayak memaksa gitu dan tidak yang kayak gitu. Ya, baik. Nah, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Ada kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi. Nah, apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, ini bukan kata saya kemudian ya, kata ahli psikologi ya. Ya, Bapak Ibu ya. Masih menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, Bapak Ibu, teori pilihan atau teori faktor, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kemarin saya ketemu sama Bu Sang itu sama Pak Sama. Ada teori lain sebetulnya teori Maslow ya. Cuman yang dipelajari di GPI itu benar yang menjadi ininya rujukannya adalah Dr. William Glasser. Yang pertama Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup, survival. Ya, kalau pertama survival ya, bertahan hidup ya. Jadi, iya, betul ya Pak Dian? Oh, salah saya. Jadi orang melakukan sesuatu karena dia ingin mempertahankan kehidupannya, gitu ya. Dia ingin bisa makan, ingin bisa mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan kesehatan, keamanan. Ya, jadi yang kebutuhan pertama ini lebih ke fisiologis, gitu kalau bahasa Inggrisnya. Lebih ke kebutuhan fisiologis, fungsi-fungsi dalam tubuh manusia. Ya, makanan. Ya, kita kan butuh makan. Kalau mau makan lemas dan sebagainya. Butuh pakaian. Ya, ini kebutuhan dasar yang pertama adalah namanya bertahan hidup, survival. Yang kedua, masih menurut Dr. William Glasser, ini adalah kebutuhan love and belonging. Itu ya belonging kalau belonging. Kasih sayang dan rasa diterima. Love, kasih sayang. Ya. Belonging, rasa diterima. Jadi Bapak Ibu butuh kasih sayang gitu ya kalau begini ya. Manusia itu fitrah itu memang ingin disayangi. Ya. Tidak hanya menyayangi tapi ingin bisa itu fitrahnya. Makanya kalau ada maaf nih, kalau di agama Islam luar biasa Bapak Ibu ya, nikah itu sunnah, an-nikahu sunnah. Kalau di agama lain itu mohon maaf itu ada yang sampai di dalam menikah kan? Misalkan di jangan seperti agama ya, misalkan si suster itu nggak boleh nikah, ya kan? Atau biksu nggak boleh nikah, ya. Sehingga yang terjadi ada mohon maaf terjadilah ini ya pelecehan seksual dan sebagainya. Karena memang fitrah manusia itu disayangi, ya, ingin dicintai, ya. Itu yang pertama ya. Tuh. Yang kedua, ya, masih yang kedua ya. Belonging, rasa diterima. Jadi manusia itu ingin diakui menjadi bagian dari komunitas atau kelompok tertentu. Ya, kalau murid Bapak Ibu ya, dia dikasih kelompok kan kadang suka mungkin sendiri aja gitu ya. Karena dia khawatir dia nggak diakui sama teman-temannya itu. Ah, makanya aku bisa udah jangan kelompok saya, gitu kan? Nah itu mungkin maksudnya mereka pengen diri sendiri itu khawatirnya dia nggak diterima sama teman-teman yang baru itu. Ya, kalau dia sama gengnya kan, udah CKS diterima kan gitu ya. Karena ingin menjadi bagian dari suatu komunitas atau kelompok. Bapak Ibu ya, sama juga kita ya, Bapak Ibu, ibu-ibu nih kan, pengen masukin grup ini rempong gitu kan. Karena ingin diakui sebagai anggota rempong gitu kan. Kalau saya keluar anggota rempong nggak apa-apa gitu. Benar-benar apa banget ya. Yang ketiga, freedom atau kebebasan. Nah Bapak Ibu, anak-anak itu ya termasuk kita orang dewasa ingin mandiri, ingin memiliki pilihan, ya. Tidak ada yang orang yang dipaksa Bapak Ibu ya. Tidak ada orang yang memaksa kita, ya. Misalkan kalau mau lebaran kan
Bapak Ibu kalau beli baju anak sesuai keinginan kita apa keinginan anak? Keinginan anak kan pengen warnanya begini, ya. Apalagi saya lihat perempuan Bapak Ibu ya, itu bisa milih sendiri ya. Jangan sekarang tinggal di Shopee gitu kan, pilih warnanya, ya kan? Kan nggak bisa saya maksain pasnya begini, pasnya ini nggak bisa. Jadi memang ada kebutuhan dasar kebebasan seperti ini. Yang keempat, kesenangan. Nah, emang dasarnya kita suka piknik kan, suka rekreasi, healing gitu kan, refreshing, suka bercanda, ya, suka humor. Saya yakin semua pasti suka humor kan, nggak ada yang nggak suka humor ya. Termasuk ulama ya, suka humor dia di juga saya tahu ya. Cinta humor kan ya. Ya, air tenang itu biasanya menghailkan. Nah, kalau orang kosong, nyari bunyinya. Jadi orang yang nyari bunyinya nggak ada isinya, orangnya kosong gitu ya. Nggak ada bunyinya. Kayak saya ini kan nyari bunyinya, jadi nggak ada bunyinya. Yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ya, power Bapak Ibu. Jadi ada orang-orang tertentu yang dia ingin diakui sebagai penguasa, sebagai preman. Dia ingin memiliki anak buah, ya. Dia ingin memimpin, gitu ya. Dia ingin berprestasi. Dia ingin memiliki kompeten tertentu. Dia ingin suara yang diakui, didengar, gitu ya. Ini bukan kayak penguasaan atau power. Ya. Nah ini semua perilaku Bapak Ibu hendaknya kita harus baik sangka. Oh seseorang berperilaku buruk itu kita harus tahu dulu dia alasannya apa punya perilaku buruk itu, ya. Baru kita bisa melakukan treatment perlakuan berikutnya. Jangan sampai dikurangkan, ya. Anak misalkan ke sekolah nggak pakai sepatu ya, sama bener-bener. Pasti selalu catat itu yang nggak pakai sepatu ya. Itu kadang-kadang lupa, saya juga catat Pak. Pasti, nah nggak pakai sepatu ya. Tapi akhirnya saya sudah itu pakai sepatu dulu ya. Ya, kalau rumah pakai sepatu aja nanti di sekolah dari sendal. Saya rasakan ya, juga dari rumah ya. Soalnya nanti saya tidak praktis gitu ya. Bagus pakai sepatu. Tanya itu sama si Hasan tuh ya. Sebetulnya sebelum teori ini ada sudah ada di Al-Quran mungkin ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu mengilhamkan kepada manusia fujuraha wa taqwaha. Jalan yang fujur, yang jelek itu bosan ya, sama wa taqwaha, jalan yang takwa. Ya, kalau di ayat ini kan qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang memilih untuk jalan fujur tadi. Jadi kalau boleh jelasin, kalau kita milih jalan yang jelek rugi. Kalau kita milih jalan yang takwa yang baik beruntung kan gitu ya. Jadi motivasi pekan kita Bapak Ibu ya. Ketika ada masalah kita mau milih sikap seperti apa sih? Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Ketika melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini Bapak Ibu ya. Terus ya Bapak ya. Nah ini jadi motivasi tadi ya. Motivasi internal Bapak Ibu tadi yang saya sebutkan ya. Saya teruskan Bapak Ibu ya, waktunya nggak cukup. Nah, masuk ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tadi setiap orang berperilaku pasti ada kebutuhan dasar yang ingin dilakukan. Ketika orang berbuat salah jangan langsung dihukum, pasti ada kebutuhan dasar yang sedang ingin dilakukan. Nah, menurut Dr. William Glasser ini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah survival. Apa artinya? Mau bertahan hidup luar biasa. Saya kalau bahasa Inggris harus saya bahasa Inggris sama alumni yang ke Australia Bapak Ibu ya. Ya. Karena kan saya belum pernah mau ke Australia kan. Bertahan hidup Bapak Ibu ya, survival. Orang melakukan sesuatu karena ingin bertahan hidup supaya dia bisa hidup Bapak Ibu ya. Maka yang termasuk dalam kebutuhan survival adalah makanan, ya, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada siswa kita berperilaku buruk, jangan langsung divonis atau disalah atau jas gitu Bapak Ibu ya. Tanya dulu kenapa kamu melakukannya Bapak Ibu ya. Misalkan tadi nggak ngerjain PR ya, tanyain kenapa nah. Ini ibu ada masalah di rumah. Oh iya,
Berarti ada kebutuhan keamanan ya yang sedang dia butuhkan gitu ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa terima, love and belonging. Saya hampir salah ya, ada ya. Jadi setiap orang ingin dicintai Bapak Ibu ya, ingin disayangi, betul ya? Kan nggak ada ya, fitrah manusia ingin disayangi Bapak Ibu ya. Apalagi nggak agama Islam itu luar biasa ya. Nikah itu nikah sunnah, ini kan sunnah Bapak Ibu ya. Kalau di agama yang lain kan ada yang orang nggak boleh nikah ya, suster nggak boleh nikah, biksu nggak boleh nikah ya. Padahal nikah itu kebutuhan dasar ya, fitrah manusia Bapak Ibu ya. Kemudian juga ingin rasa diterima ya, ibu-ibu apalagi ibu-ibu ingin ada bagian dari komunitas tertentu ya. Di saya di sekolah tuh Bapak Ibu ada grup rempong Bapak Ibu ya. Grup rempong ini grup yang ibu-ibu aja gitu ya, mama gitu ya. Awalnya saya dimasukin grup rempong yang saya keluar lagi Bapak Ibu ya. Gak betah ya ya. Kalau mama kayak seneng banget karena dia ingin diakui Bapak Ibu ya, di komunikasi gitu ya. Kalau saya mau keluar aja Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga kebebasan atau free freedom ya. Jadi Bapak Ibu, anak itu juga punya pilihan pengen mandiri, ingin mencoba hal-hal yang baru ya. Gampang bosen anak-anak, gampang jenuh Bapak Ibu ya. Kalau kita mah kayak saya ngasih materi gini kan pada dia, anak-anak mungkin ada yang sama gitu kan ya, nggak bertahan gitu Bapak Ibu ya. Kalau orang dewasa masih menghargai gitu ya. Kalau anak-anak nggak betah Bapak Ibu ya, maka harus cari alternatif kegiatan Bapak Ibu ya, sama solusinya. Yang keempat, fun atau kesenangan. Piknik Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai kurang piknik ya. Piknik itu bagian dari kebutuhan dasar ya. Tadi saya sebutin, saya P5 itu nggak di sekolah dulu Bapak Ibu ya. Pernah saya P5 ke ISWES Bapak Ibu ya. Tentang masalah judulnya gaya hidup berkelanjutan ya. Topiknya adalah PDBA ya. Kemudian anak-anak ajak ke ISWES Bapak Ibu ya. Bersama ada kegiatan ya, seharian ke ISWES ya. Nanti hari Sabtu depan kelas 9 saya ajak anak-anak ke Kampung Kajur ya, ke Bojong Bapak Ibu ya. Ada yang di Bojong Bapak Ibu ya? Kampung Kajur ya, sana Bapak Ibu ya. Tapi nggak dipaksa, yang nggak mau, nggak ada uang atau lagi sakit nggak dipaksa. Nanti dikasih KKPD untuk di rumah gitu Bapak Ibu ya. Karena anak-anak butuh fun, ya anak kita juga butuh senang Bapak Ibu ya. Makanya di program MGMP Bapak Ibu satu semester sekali kita ada program keluar. Jadi nggak tiap bulan itu kita tinggal Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah bulan depan Pak Hendy ya, kita bulan depan November ya. Kemana Pak Hendy sekarang? PLT dari dulu Bapak Ibu ya. Nah, Pak Hendy ini sebagai komandannya ya. Karena saya ingin kita jangan cuma di ruangan aja Bapak Ibu ya. Karena kita butuh senang-senang gitu ya, butuh piknik kan. Ya piknik kita nanti kita Bapak Ibu ya. Kalau ke Jogja tiap tahun kan lumayan Bapak Ibu ya. Kalau ke kita ke sana kan nggak butuh biaya banyak Bapak Ibu ya. Karena memang butuh piknik kita Bapak Ibu ya. Kita butuh bercanda, butuh humor ya. Karena saya senang kalau MPP ada motor, ini ada temennya nih Bu Media gitu ya. Nggak ada CS ya. Supaya nggak jenuh, supaya nggak stres ya. Harus humor gitu kalau saja. Tarik ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu, penguasaan, power ya. Pemimpin. Orang kadang-kadang anak-anak itu kan ingin ada anak-anak dia melakukan sesuatu karena cari perhatian, ingin diakui sebagai preman yang paling kuat gitu Bapak Ibu, yang paling jago gitu kan. Nah ini dia ada bakat ini Bapak Ibu ya. Jadi preman-preman itu jawara-jawara itu ya biasanya pelaku bullying ya. Itu biasanya dia punya potensi untuk jadi pemimpin gitu Bapak Ibu ya. Juga ingin berprestasi ya, anak-anak kan suka ada yang pelit bahasa KPK gitu ya. Karena dia ingin berprestasi Bapak Ibu ya. Ingin diakui, ingin didengar. Karena ini kebutuhan penguasaan atau power. Nah ini latihan solo Bapak ya, biar nggak bosan. Latihan soal ya. Ibu Apip, seorang guru wali kelas 8C di SMP Ceria, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Namanya Jeki. Nama apa? Jeki Chen. Namanya Jeki ya. Jangan asalnya ya. Si Jeki ini Bapak Ibu, Jeki sering meminta bekal makan siang kepada mereka, kepadanya. Ini kepada mereka itu teman-temannya Bapak Ibu ya. Dengan paksa ya. Jika Bapak Ibu menjadi Bu Apip, apa yang akan dilakukan?
Kira-kira apa alasan Jeki melakukan hal itu? Jadi Jeki ini gak bawa makan siang Bapak Ibu. Begitu waktu makan siang dia suka minta ke temannya maksa. Ya, ada nggak di sekolah Bapak Ibu? Banyak ya. Nah Bapak Ibu gimana tindakan kita sebagai wali kelas? Nah ini latihan sama Bapak Ibu. Yang sebelah kiri ini alasan si Jeki, yang sebelah kanan kebutuhannya. Tolong dijodohkan, dipasangkan Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, jika Jeki ditanya nih, kamu kenapa melakukan itu? Kata si Jeki, saya lapar Bu, karena ibu saya tidak membawakan makan siang. Kira-kira kebutuhan apa Bapak Ibu yang dipenuhi? Kebutuhan bertahan hidup. Luar biasa. Kemudian luar biasa ya. Yang ini luar biasa ya. Yang kedua, jika Jeki menjawab merasa senang karena temannya memperhatikan dia. Kebutuhan apa Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, ada yang penguasaan, ada yang kesenangan. Nanti kita jawab dengan Bapak ya. Gak apa-apa, beda-beda kan. Tidak yang masing-masing Bapak ya, bebas ya. Bahasanya kan boleh maksa kan. Yang ketiga, jika Jeki merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia. Penguasaan ya, baik. Yang keempat, jika Jeki merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah. Jadi ibunya tiap hari kasihnya tahu, tempe aja gitu Bapak ya. Jadi nggak dibawa tuh bekal makan siangnya. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kebebasan. Oke, yang terakhir, jika Jeki hanya iseng aja karena dia senang melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesel, lucu gitu lagi. Kesenangan. Oke, kita Bapak Ibu ya. Ini gitu ya. Nah, ini ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, oke betul. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Jadi ingin diperhatikan Bapak Ibu, ingin diterima Bapak Ibu ya. Cari perhatian, caper ya. Yang ketiga tadi betul ya, penguasaan. Yang keempat kebebasannya. Jadi ingin mencoba menu yang baru Bapak Ibu ya, bosan. Tiap hari dikasih tahu tempe aja gitu ya. Memang mungkin dia akhirnya dia bosan ya di bawah. Nah yang kelima, dia senang kalau ekspresi wajah teman-teman itu lagi marah, dia senang ada kebahagiaan ya. Dia senang di atas penderitaan orang lain, kita ya. Senang aja ya. Nah ini berarti kesenangan. Berikutnya ya, jika ada pelanggaran keyakinan atau peraturan, apa yang akan kita lakukan? Apakah memberikan hukuman atau konsekuensi? Apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada juga yang disebut dengan restitusi. Awas yang pertama Bapak Ibu ya. Pak Ustadz Arif ini kalau dengan restitusi ingatnya prostitusi gitu ya. Ada maksudnya restitusi Bapak Ibu ya. Baik. Nah, latihan soal lagi Bapak ya, latihan soal ya. Latihan soal ya. Isi ya Bapak ya. Apakah ini isinya cukup apa hukuman atau konsekuensinya? Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti. Saya kan nggak bisa maksa Bapak ya, bebas pilihannya. Nggak boleh maksa ya. Salahnya. Jadi ini ya. Yang kedua, menggantikan kertas tugas yang dicoret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan siang hari karena tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja karena kesenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran olahraga. Hukuman yang lain. Ada yang jawab konsekuensi yang lain? Nggak ada ya, kita Bapak Ibu ya. Ternyata yang terakhir itu konsekuensi Bapak. Kenapa dia konsekuensi? Karena pelajaran olahraga. Jadi berkaitan dengan pelajaran olahraga. Kalau pelajaran IPA disuruh lari baru dia hukuman Bapak Ibu. Dan emang dia pelajaran olahraga kan lari itu kan pemanasan. Pelajaran IPA ngapain? Nggak lama-lama katanya punya. Ya. Nanti kita bahas bedanya hukuman dengan konsekuensi ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Hukuman merupakan identitas gagal. Jadi kalau kita menghukum berarti anak didik kita itu gagal. Anak didik kita itu berarti ya gagal, nggak sukses gitu ya Bapak ya. Jelek, buruk gitu ya perilakunya Bapak Ibu ya. Sudah dikasih cap, kamu gagal gitu ya.
Sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah identitas sukses. Ya. Disiplin yang bermakna positif dibagi dua, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Nah ini bedanya. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba, ya, spontan. Biasanya disertai dengan emosi, ya, sambil tolak pinggang, ya. Kamu tidak mengerjakan PR, keluar sana, hormat bendera 1 jam misalkan, gitu ya. Itu berarti hukuman. Dia sepihak karena lagi emosi tadi ya. Yang kedua, tidak nyaman bagi murid dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi juga sama, tidak nyaman. Ya tadi misalkan anak numpangin, disuruh bersihin, sebenarnya nyaman juga dia ya, tapi cuma jangka pendek. Wah iya, kalau saya numpangin, wajar lah suruh beresin gitu ya. Memang gak nyaman tapi jangka pendek. Tapi kalau hukuman Bapak Ibu itu jangka panjang. Dia dendamnya nanti bertahun-tahun, mungkin sampai 7 turunan gitu Bapak Ibu ya, diwariskan nanti ya. Ini berbahaya Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kan nggak tahu ya kalau hukuman, karena tadi kan spontan ya, tiba-tiba. Kalau konsekuensi murid tidak tahu, karena apa? Karena dibuat oleh guru dan murid. Kalau kamu begini bakalan begini, kalau kamu berbuat ini bakalan begini, kalau kamu tidak mengerjakan PR nanti nilai di rapor di bawah KKM. Nah misalkan itu konsekuensi berbeda. Berarti kalau dia nggak ada PR, mohon maaf lahir batin, nanti nilai kamu di bawah KKM ya. Kemudian kalau hukuman Bapak Ibu, sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Ya, Bapak Ibu mengancam, kalau kamu mengajar PR, kalau kamu mengajar tugas, silakan. Apa namanya, hormat bendera. Wah dia langsung Bapak Ibu ya. Siapa? Dia nggak takut Bapak Ibu, nggak akan bertengkar ini, nggak akan berjalan hukuman. Ya. Kalau dia takut baru. Tapi kalau anaknya nggak takut, dia akan sukses. Ada pun restitusi Bapak Ibu. Nah ini yang saya datang sini ya. Restitusi adalah berikutnya nih. Menurut Gosen tadi ya, Dr. Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi Bapak Ibu, ada sebuah proses ketika murid bersalah, dia sendiri yang akan berusaha memperbaikinya, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kaum mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita nggak bisa memvonis, nggak bisa mencap dia gagal, jelek, ya. Wajar seorang berbuat kesalahan, kemudian kita coba merangsang agar dia sendiri yang mengeluarkan solusinya. Nah kalau kamu melakukan gini, kira-kira apa yang kamu lakukan? Rencana kamu bagaimana? Apa solusinya menurut kamu kira-kira? Jadi solusinya itu bukan berasal dari kita Bapak Ibu, tapi solusinya berasal dari ucapan mereka sendiri, si anak sendiri. Ya, kalau solusinya dari kita berarti nanti motivasinya masih eksternal. Tapi kalau solusi dari perilaku itu berasal dari dia sendiri, berarti motivasinya internal. Sudah masa ya, ya? Oh, baik Bapak Ibu ya, nih waktu yang saya Bapak Ibu ya. Oh, udah ada nih, udah. Dan dulu Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu udah cepat ya, kita sudah ada, kita sesuai dengan undangan sampai yang 12 ya. Ada waktu 20 menit lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau restitusi, ketika siswa melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukumnya, kita ajar diskusi. Wajar orang bersalah Bapak Ibu ya, kita juga suka bersalah kan. Nah, wajar nak kamu bersalah. Sekarang bagaimana cara kamu kalau kesalahan apa yang dilakukan? Jadi solusi itu berasal dari siswanya sendiri Bapak Ibu ya. Gampangnya gitu. Kemudian ini ya saya udah tadi Bapak Ibu ya, ciri-cirinya. Nah ini saya ingin sampaikan ini 5 posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Ini masih menurut Dr. William Gasser dan Gosen. Jadi Bapak Ibu, guru ini memiliki 5 peran ketika menghadapi satu masalah Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menghukum. Kata-katanya biasa gini, patuhi aturan saya, kalau tidak awas. Nah, pokoknya, pokoknya ya Bapak Ibu ya, ini menghukum. Pokoknya kalau tidak mengerjakan PR, bersihin kamar mandi. Nah, itu hukum Bapak Ibu ya. Dan ini efeknya Bapak Ibu boleh jadi dendam, ya, jadi sakit hati. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, kata-kata gini, nah ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Ibu kecewa banget, nah gitu ya, kata-kata ini ya.
berharga karena dipermalukan tadi ya, dibuat jadi bersalah gitu ya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau teman kata-kata gini lah, nah ayo bantulah demi ibunya, demi bapaknya. Nanti kalau kamu berbuat salah, bapaknya yang duduk kepala sekolah, nanti ibu yang jelek namanya, kata gitu kan. Nah itu teman ya. Kalau teman nanti dia kayak teman boleh enggak tinggi bapak ibu ya. Kalau yang keempat sebagai pemantau. Pemantau itu kayak pengawas bapak ibu ya, kayak pengawas. Jadi kalau pemantau cirinya selalu menghubungkan dengan peraturan, datar dia, ekspresi datar ya. Nah, kamu tahu melanggar peraturan apa? Ya. Apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Gitu ya. Ya Pak, saya tahu Pak, saya salah, saya sudah terlambat ke sekolah. Apa hukumannya? Bersih kamar mandi misalkan, ya. Sanksinya misalkan itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir yang paling bagus sebagai manajer. Ya. Kalau manajer bapak ibu tadi melakukan atau mempraktekkan restitusi bapak ibu ya. Ketika ada yang melanggar, kita tanya baik-baik, ya. Kita kasih semangat gitu bapak ibu ya. Nah wajar namanya berbuat salah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian apa yang kita yakini, ya Pak, kita harus menghargai orang lain misalkan ya. Kalau gitu gimana solusi ke depannya, rencanamu bagaimana gitu. Nah ini akan membuat anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Saya coba belajar latihan soal ya. Nanti kita mulai ya. Latihan soal. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Membuat rasa Hah? bersalah. Membuat rasa bersalah, betul ya. Kerajaan betul nggak? Iya betul, membuat rasa bersalah ya. Latihan kedua Bapak Ibu ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu selalu salah. Kemarin begini, sekarang begitu, pokoknya selalu salah, nggak ada yang benar. Apa kira-kira? Apa penghukum atau pembuat rasa bersalah atau pemantau, teman atau manajer? Pemantau. Ada pemantau, ada salah. Ada yang lain? Penghukum, kira-kira dia banyak. Penghukum Bapak Ibu ya. Kamu ini nggak pernah benar, kerjaannya salah mulu. Itu kan hukum Bapak Ibu ya. Emang dia sepanjang itu salah mulu kan nggak mungkin Bapak Ibu ya, kasihan ya. Ke anak juga Bapak Ibu, ke anak itu juga yang benar ya. Kamu lah ini mecahin piring tiap hari, emang dia mecahin piring tiap hari? Kan nggak tiap hari kan, cuma kadang-kadang aja kan. Nah, kita lihat ya, berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa kira-kira? Manajer. Apakah penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer atau teman? Manajer kalau ya. Oh iya manajer luar biasa. Kita kerja nih berbiasa nih dari kami. Berikutnya Bapak Ibu ya. Ayolah kami Bapak ya. Sebagai apa? Sebagai teman. Sebagai lainnya. Oh iya. Pada lulus semua ini harusnya luar biasa. Lulus semua JKP-nya Bapak ya. Ya berikutnya Bapak Ibu saya coba tanya ya. Oh ada lagi nih. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukum. Kalau kamu nggak akan dapat nilai kalau nggak ada tugas. Kita lihat ya, ada hukum apa lagi? Ya, kita lihat ya. Pemantau. Jadi kalau pemantau cirinya Bapak Ibu selalu mengaitkan dengan peraturannya. Ya, kalau kamu terlambat sekolah, kamu harus sapu-sapu lem pipa misalkan. Ya. Itu berarti pemantau. Jadi mengaitkan dengan kesalahannya. Ya. Oh iya, apa ya? Anak pemantau mungkin pemantau. Kan dari gambar yang sesuai ya, jadi ada kepala gitu ya. Mengapa keyakinan kelas gitu ya, bukan kelas? Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Nah gitu. Kawan jawab dulu ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang memakai helm pada saat mengendarai motor? Untuk apa boleh kita pakai helm kalau bermotor? Keselamatan. Ya. Kan ada ya anekdot ya, ada pengendara motor ya, dia ada lampu merah tuh, langsung diterobos ya. Kemudian ditanya, ada polisi di sana ya, Prit, sini minggir. Siapa? Ya, biasanya gitu kan, ya, Bapak nggak melihat itu ada lampu merah. Apa jawaban si pengendara motor?
Saya ngeliat kalau mengelak, cuma saya ngeliat ada bapak di situ. Jadi dia melanggar itu bukan karena lampu merahnya, ya. Karena ada polisinya gitu ya. Coba kalau saya lihat bapak di situ, saya nggak akan nerobos gitu ya. Gitu. Nah ini yang salah bapak ya. Jadi dia tidak mentaati peraturan bukan karena keselamatan, ya. Karena takut ditilang sama polisi gitu ya. Jangan sampai begitu ya. Kenapa nggak pakai helm tuh? Ya saya nggak tahu ada bapak di situ, jadi ada bapak saya pakai helm gitu kan. Jadi pakai helm bukan karena keselamatan, karena takut ditilang. Nah ini yang dalam babnya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan cuci tangan sebelum makan? Kesehatan, ya. Mengapa kita memiliki peraturan kembalikan barang pada tempatnya? Tanggung jawab. Tanggung. Ini nilai yakin loh ya, tanggung jawab. Mengapa kita memiliki peraturan hadir di kelas tepat waktu? Disiplin. Pintar sekali kemudian luar biasa. Wah, lulus ya. Kita tahu ya. Jadi ini adalah keyakinan Bapak Ibu. Keyakinan itu sebelum kita membuat peraturan bikin itu keyakinan. Nilai-nilai universal yang ingin kita terapkan di kelas atau di sekolah kita Bapak Ibu ya. Dan kata-katanya nggak usah banyak-banyak, 1-2 kata. Keselamatan, kerapihan, keindahan ya. Saya tanya Bapak Ibu, ada nggak peraturan tidak boleh rambutnya gondrong? Ada nggak? Nilai apa yang ingin ditunjukkan? Keyakinan apa? Kerapihan. Jadi idealnya kita tentukan dulu di kelas itu keyakinan itu Bapak Ibu. Baru dari keyakinan itu kita turunkan jadi peraturan. Ya. Keyakinan ini harus kita sepakati bersama antara murid dengan guru di kelasnya. Kalau kelas, kalau keyakinan sekolah berarti antara guru, murid, ya, dengan TU, dengan semuanya berarti. Ya, saya perhatikan dulu ya. Jadi keyakinan adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif, ya, yang didasari oleh motivasi dalam diri. Kenapa dari dalam diri? Karena disepakati bersama. Jadi siswanya juga diajak, ya. Kalau sudah ada keyakinan kelas, baru kita turunkan jadi peraturan sekolah atau kata tertib kelas. Nah kalau kata tertib boleh dibuat oleh sekolah, boleh silakan ya. Tapi sudah berdasarkan keyakinan tadi Bapak Ibu ya. Keselamatan, menghargai orang lain, kesehatan, kerapihan, keindahan, kebersihan dan sebagainya. Dilarang membuang sampah sembarangan. Apa keyakinannya Bapak Ibu? Kebersihan. Tapi kalau membuat keyakinan nggak boleh kata negatif, harus kata positif ya. Menjaga kebersihan. Jadi nggak boleh dilarang membuang sampah, itu peraturan boleh ya. Tapi kalau keyakinannya dalam kalimat yang positif. Saya kata Bapak ya. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Salah atau betul Bapak Ibu? Jawabannya betul salah. Betul salah. Pilihan ini. Betul. True or false? True. Kata Bung Muhammad, benar ya. Kita lihat jawabannya. Yeay, betul. Ya, kita Ibu ya. Berikutnya saya berkata Ibu ya. Nah ini tadi ya, tidak boleh kalimatnya harus positif. Sedikit aja yang benar diingat ya. Semua warga dilibatkan. Ini saya berkata Ibu ya. Nah terakhir, ini materi terakhir segitiga restitusi. Ada 10 kali. Yaitu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi masih dengan restitusi, cuma ada segitiganya Bapak Ibu ya. Ada 3 tahapannya. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas, membuat anak tidak merasa bersalah, ditenangkannya wajar namanya juga berbuat salah. Kalau anak ibu mecahin gelas piring, langsung dimarahin, kasihan Bu ya. Kalau mecahin piring langkah pertama gimana? Nggak apa-apa, nah wajar namanya juga manusia kadang mecahin piring itu mobilnya. Kan pilihan kita nih Bapak Ibu ya. Kalau ada anak mecahin piring, kalau kita marahin kan kasihan. Udah dia mecahin, marahin nggak ada solusinya. Diademkan dulu. Distabilkan dulu itu selalu ya. Jangan sampai dimarah-marahin. Jadi diubah, menggeser paradigma identitas gagal jadi sukses Bapak Ibu ya. Ya wajar namanya juga manusia. Bapak juga dulu kecil suka mecahin piring kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan langsung dimarahin, kasihan ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Kalau mecahin piring berarti apa yang harus kalian perbaiki? Hati-hati mah gitu. Oh iya berarti hati-hati ke depannya ya kan gitu ya. Jadi lebih ke depannya dia nggak dendam. Dia akan memperbaiki berdasarkan
solusi dari dia sendiri Bapak Ibu ya. Nah ini menggeser dari gagal ke sukses. Saya mencoba dan punya sebenarnya saya ingin berlama-lama cuman saya cepat waktunya. Tadi mengaitkan dengan kebutuhan. Kalau seseorang Bapak Ibu, kalau seseorang sedang butuh, ya tadi kata dia kayak si Jeki tadi ya, kalau dia salah pasti kan ada kebutuhan yang sedang dia inginkan, ya nggak mungkin dia karena lapar doang kan, barangkali dia senang kalau ada ekspresi wajahnya tadi yang marah gitu ya. Jadi harus selalu mengaitkan antara semua perilaku dengan kebutuhan dasar tadi yang ingin Bapak Ibu ya. Dan terakhir mengenai keyakinan, apa yang akan kamu lakukan? Bapak Ibu, ini saya sudah praktek tentang segitiga isi Bapak Ibu ya. Ada videonya, nanti saya skip aja Bapak Ibu ya karena waktu yang terbatas. Kasusnya Nagita, murid saya ini asli Bapak Ibu kasusnya. Nggak saya bukan kakak, bukan si Gigi, bukan ya. Nagita Sapina ya, bukan ya. Nagita sering kehilangan pulpennya, sehingga ia marah-marah dan tidak bisa menahan emosinya. Temannya itu si Arif namanya sebagai tersangka ya, karena di tasnya Arif banyak pulpen gitu ya. Marah-marahin sama si Nagita di depan teman-temannya ya. Saya panggil dia ke ruang BK Bapak Ibu ya. Saya tanya Bapak, ini saya Bapak Ibu. Nah ini dia. Saya berterima kasih Ibu ya. Kayak mau kawin. Pakai batik. Kan hari Kamis. Saat benar. Ini bikin sesuatu yang benar. Bapak Ibu ini ya saya bercepat nih ya, jadi saya skip aja nih ya. Setelah itu saya coba dia kan saya wawancara, biasa saya kasih minta testimoninya. Beda nggak kalau dimarah-marahin dengan diperlakukan dengan restitusi. Nah ini Bapak Ibu ya. Benar ya. Intinya dia senang Bapak Ibu, jadi nggak dimarah-marahin ya. Ternyata dia juga Bapak Ibu, saya dapat temuan dia itu di rumahnya itu tinggalnya nggak sama Bapak Ibunya, tinggalnya sama neneknya. Saya tanya emang kenapa, mungkin sering enggak, Bapak Ibu nggak sering Bapak Ibunya. Cuma maaf ya Bapak Ibunya sering berantem gitu di rumahnya dia bilang, sehingga dia bosan jenuh, ya marah-marah mulu di rumah gitu ya. Akhirnya dia pergi tinggal sama neneknya. Saya bilang, nah kalau kamu marah-marah pasti ada orang lain yang sakit hati, tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau kita bilang pulpen nggak usah marah-marah gitu ya. Kalau kita marah pasti ada orang lain yang tidak nyaman. Sama seperti kamu mendengar orang tua sedang berantem, jadi nggak nyaman tuh nih Bapak Ibu ya. Oh iya Pak, benar. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi ini merubah paradigma Bapak ya. Tidak hanya paradigma anak, saya juga banyak berubah Bapak Ibu ya. Kalau saya Bapak Ibu, saya dulu sering pakai sendal ke sekolah, tapi bukan sendal jepit ya, sendal gulung ya. Terus saya ada yang negur ya, Awalnya saya nggak peduli ya, tapi lama-lama saya mikir ya, oh benar juga kalau saya pakai sendal mulu gitu ya. Kasihan anak-anak jadi nggak ada contohnya Bapak Ibu kan. Satu sisi anak-anak suruh pakai sepatu, itu mau pakai sendal ya. Pernah saya hari Jumat ya, kan di sekolah itu di absen Bapak Ibu yang nggak pakai sepatu ya. Pas masuk salam-salam gitu ya, ada dalam sisi ini. Masuk, mau pakai sepatu siapa namanya? Ini ya. Saya datang ada pelatih datang. Nah, gua nggak pakai sepatu lah ya. Pasti anak kayak gini anak asuhnya. Nah, jadi anak asuhnya berani ini, tapi bagus Bapak Ibu ya. Jadi sejak situ saya mikir ya, oh iya benar juga. Saya ingin menghargai diri saya sendiri Bapak Ibu ya. Sejak itu saya coba pakai sepatu. Meskipun ketika di ruang guru ganti lagi dengan sendal, karena ke kelas kan lepas ini ya, lepas alas kaki. Tapi dari rumah tetap pakai sepatu. Jadi kalau kita mengubah sikap kita, perilaku kita berdasarkan motivasi diri sendiri, itu akan dengan awet Bapak Ibu ya. Meskipun kitanya nggak ada Bapak Ibu, kita udah pindah atau kitanya lagi sakit ya, anak akan terus mengikuti apa yang kita sarankan ya. Tapi kalau anak itu melakukan sesuatu karena motivasi eksternal, karena dia takut dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan, dan ini tergantung ya. Kalau nggak ada Bapak Ibu guru, dia nggak akan melakukan lagi, kembali ke asalnya Bapak Ibu ya. Terakhir Bapak Ibu, terakhir sekali ya. Nggak maksud. Oh iya tadi. Ini ada namanya refleksi
refleksi Bapak Ibu ya, ini saya akan sampaikan refleksi. Oh ini, saya lupa bawa sini. Nah, ya. Jadi ada refleksi Bapak Ibu. Jurnal refleksi budaya positif dengan model six thinking hats ya, metodenya topi ya. Jadi ada teman topi Bapak Ibu ya. Topi yang pertama tentang fakta-fakta, topi yang kedua tentang feeling perasaan, topi yang ketiga tentang benefit keuntungan, topi yang keempat tentang kosong ya. Perhatian pengumuman. Caution, PT. Yang keempat tentang creativity, yang kelima tentang proses belajar. Jadi Bapak Ibu jujur saya disiplin ini belajar mengontrol diri Bapak Ibu ya. Jadi motivasi yang terbaik itu motivasi internal. Hukuman merupakan lintas dada, dapat membuat anak tidak nyaman di depannya. Penghargaan juga Bapak Ibu sesungguhnya bisa berdampak kurang baik terhadap murid Bapak Ibu. Kali kalau kita ngasih duit ketika niru anak, ya dia akan ketergantungan, dia akan melakukan sesuatu kalau dapat penghargaan atau imbalan. Ini feelingnya. Saya belajar materi pertama kali saya merasa bersalah Bapak Ibu ya, karena saya banyak melakukan kesalahan ya, suka menghukum ke anak sendiri, ke murid gitu Bapak Ibu ya. Jadi tadi di awal saya bilang materi ini mengobrak pabrik ini, cara pikiran saya, cara berperilaku saya Bapak Ibu ya. Tapi saya senang ya di obrak pabrik itu Bapak Ibu ya, karena ternyata sesuai dengan konsep-konsep yang aturan yang harus Bapak Ibu. Kemudian teman-teman Bapak Ibu ya dapat pencerahan, dapat inspirasi ya. Ini semua kembalikan ke masing-masing ya. Mau dilakukan dipraktekkan boleh, maka ya mulai juga lakukan. Ya terakhir betul Ibu. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian, profesional, dan sosial yang baik sehingga guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu, saya juga punya RTL rencana tindak lanjut. Ya RTL itu ya diterapkan di sekolah masing-masing Bapak Ibu ya. Di sekolah saya juga. Ya, kita sudah punya banyak program 5 bunga karakter ya. Itu semua bagus-bagus, itu semuanya penguatan karakter, penguatan budaya positif dari mulai TDBA, ramah anak, apalagi anti korupsi, AKPK, satu lagi 7 poin ya. Kalau itu diamalkan itu keren Bapak Ibu ya. Itu semuanya sangat menunjang program karakter, program budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk materi yang tentang kuisis Bapak Ibu nanti di lain waktu Bapak Ibu ya. Dijadi dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator, ke Pak Agus Herwanto atau ke Pak Hedi ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anggoro? Baik Pak. Oke. Hari ini Bapak lihat tadi Anggoro nggak pakai sepatu ke sekolah ya? Iya Pak. Pakai apa ke sekolah? Sendal. Pakai sendal. Bapak ingin tahu kenapa Anggoro pakai sendal sekolah? Sepatunya jebol Pak. Sepatunya jempol. Oke ya. Ya namanya juga manusia wajar ya. Iya Pak. Kadang kita kena musibah kan? Iya. Ya. Kadang kita ada musibah sepatu jebol dan sebagainya. Iya Pak. Oke. Sekarang Bapak ingin tanya lagi. Menurut Anggoro kalau kita pakai sendal atau nggak pakai sepatu itu kesalahan bukan? Kesalahan Pak. Kesalahan. Kira-kira kesalahannya apa? Disiplin Pak. Disiplin. Jadi Anggoro sudah paham ya, sudah mengakui ya. Iya Pak. Jadi melakukan kesalahan ya, melanggar keyakinan kelas ya, Iya Pak. atau keyakinan sekolah kita yaitu disiplin. Oke. Selanjutnya Bapak di sini bukan ingin mencari kesalahan siapa yang salah ya, tapi Bapak ingin mencari solusi ya. Iya Pak. Atau solusi itu artinya
cara mengatasi kesalahan. Ya Pak. Oke. Sekarang Bapak ingin tanya, menurut Anggoro bagaimana kedepannya supaya Anggoro bisa pakai sepatu ke sekolah lagi? Akan memperbaiki sepatunya Pak. Akan memperbaiki sepatunya. Oke ya. Perbaikinya rencana di mana? Di tukang sol. Di Pak. tukang sol. Oke ya. Nah, Anggoro kapan kira-kira akan memperbaiki sepatu ke tukang solnya? Sabtu Pak. Sabtu ya. Ya. Sekarang kan hari Kamis nih. Ya. Berarti ada waktu 3 hari ya. Ya. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu Ya ya. Pak. Oke. Jadi kira-kira kapan Anggoro pakai sepatu lagi ke sekolah? Senin Pak. Hari Senin. Oke. Jadi 3 hari dimanfaatkan ya. Ya Pak. Nah, usahakan dicari tukang sepatu, sol sepatunya, Ya Pak. sehingga Anggoro Senin bisa kembali pakai sepatu ke sekolah. Itu Anggoro ya. Ya Pak. Sepakat ya. Sepakat Pak. Oke. Sementara itu dulu dari Bapak ya. Ya Pak. Sekarang Anggoro bisa kembali ke kelas ya. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagita dari kelas 8I. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Pak Agus. Saya melanggar aturan sekolah, yaitu tidak menghargai orang lain. Saya berjanji akan lebih menghargai orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.